Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5926. Setelah Hang dirawat di rumah sakit, dokter memeriksa luka-lukanya. Dalam kebanyakan kasus, patah tulang rusuk bukanlah cedera serius. Terutama ketika tulang rusuk Hang yang terluka berada di sisi kanan. Karena tulang rusuk di lokasi ini menghindari jantung. Kalau lebih parah, tidak akan ada banyak masalah. Dokter melakukan fiksasi sederhana dan menghilangkan rasa sakit untuknya. Dan sisanya harus menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Hang memanfaatkan celah sebelum ujian untuk melaporkan situasi tersebut kepada Charlie terlebih dahulu. Charlie telah kembali ke New York saat ini dan hendak pergi ke rumah sakit Manhattan. Ketika dia menerima telepon dari Hang, dia bertanya, "Hang, apakah kamu sudah dirawat di rumah sakit Manhattan?" Hang berkata dengan cepat, "Ya." "Tuan Wade, saya sudah datang dan sekarang tinggal di bangsal di lantai 17. Peter Yeo juga ada di lantai ini, tapi aku belum bisa mendekatinya." Charlie bertanya padanya, "Apakah kamu sudah menghubungi Simon?" "Namun, belum," kata Hang. "Saya ingin melapor kepada Anda terlebih dahulu dan melihat instruksi apa yang Anda miliki." Charlie berkata, "Saya tidak punya instruksi apapun. Kamu bisa melapor ke Simon dan melihat apa yang dia rencanakan untuk kamu lakukan selanjutnya." "Baiklah," kata Hang hormat, "kalau begitu aku akan segera menghubunginya." Setelah mengatakan itu, Hang menutup telepon dan menelepon Simon. Setelah panggilan tersambung, dia memberitahu Simon, "Tuan, saya sekarang di rumah sakit. Tapi aku tidak bisa mendekati Peter. FBI menjaga ketat di sini dan juga telah menyiapkan zona isolasi. Begitu aku mendekat, mereka akan waspada." Simon menggertakkan giginya dan mengutuk. Tidak masuk akal bagi para bajingan ini untuk berjuang sekuat tenaga demi melindungi pencuri. Hang bertanya kepadanya, "Tuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Simon berpikir sejenak dan berkata, "Pertama, Anda bisa mengirim beberapa orang pintar ke tempat Anda untuk berjaga-jaga atas nama kunjungan. Saya akan berkomunikasi dengan orang yang bertanggung jawab di sana untuk melihat apakah saya bisa membuat mereka melepaskannya." "Baiklah," kata Hang. "Kalau begitu aku akan mengaturnya." Simon menutup telepon dan segera menghubungi orang yang bertanggung jawab atas FBI di tempat kejadian. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain biasanya menjawab panggilannya dalam hitungan detik. Kali ini telepon berdering lama sekali dan pihak lain tidak menjawab panggilannya. Dalam kemarahannya, dia mengedit pesan tersebut dan mengirimkannya ke pihak lain, yang bunyinya, "Jangan menolak untuk menjawab panggilanku. Kecuali jika kau ingin menjadi musuh keluarga Rothschild." Setelah pesan terkirim, dia menelepon lagi. Setelah berdering 7 atau 8 kali, pihak lain akhirnya berhasil, dan berkata tanpa daya, "Tuan Rothschild, apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" Simon berkata dengan dingin, "Aku punya sesuatu yang penting. Dan aku harus menemui Peter. Aku perlu merepotkanmu untuk mengatur orang-orangmu agar hidup orang-orangku menjadi lebih mudah." Pihak lain berkata dengan canggung, "Tuan Rothschild, persoalan Peter membuat kami sangat pasif sekarang. Dan mata semua orang Amerika tertuju padanya. Semua orang mengawasi kita. Jika aku membiarkan orang-orangmu berhubungan dengan Peter Yeo lagi saat ini, jika ada skandal lagi, apalagi saya tidak bisa mempertahankan kursi saya. Bahkan tingkat persetujuan terhadap presiden akan anjlok." Simon berkata, "Jangan khawatir. Orang-orangku hanya akan bertanya kepadanya, tidak akan melakukan apapun kepadanya." "Tidak mungkin." Pihak lain berkata dengan tegas. "Tuan Rothschild, jika Anda bisa mendapatkan jawabannya hanya dengan mengajukan pertanyaan kepadanya. Kalau begitu, kau tidak bisa melakukan apapun padanya. Kami tidak akan memenjarakannya di ruang rahasia bawah tanah penjara Brooklyn dan menyiksanya dengan kejam. Sejujurnya, banyak media di rumah sakit yang sedang menatap kita sekarang. Jika kita melakukan lebih banyak favoritisme dan malpraktik, keluarga Rothschild Anda juga akan sangat pasif." Simon merasa tertekan dan bertanya dengan marah, "Lalu saya akan mencabut pengaduan ke polisi dan menunjukkan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman. Kalau begitu, apakah kamu tidak perlu lagi melindungi Peter Yeo?" Bab 5927. Mencabut gugatan adalah satu-satunya pilihan Simon saat ini. Dialah yang pertama kali menggugat Peter. Dengan status sosialnya, asal dia melapor ke polisi.
dan pengadilan bahwa semua yang sebelumnya hanya kesalahpahaman. Bahwa Petrus tidak mencuri barang-barangnya. Atau barang yang dicuri Petrus hanyalah barang palsu. Itu tidak bernilai $100. Kalau begitu, Peter pasti akan dibebaskan. Setelah dibebaskan, dia akan bebas dan FBI tidak perlu lagi mengawasi dan melindunginya dengan ketat. Namun, melakukan hal ini merupakan tamparan lain di wajah keluarga Rothschild. Karena ini sama saja dengan memberitahu seluruh masyarakat bahwa Anda telah menjebak Petrus. Atau salah paham terhadap Peter atas dasar bahwa semua skandal sebelumnya telah terungkap dan berlarut-larut. Ini adalah kejahatan yang sangat keji. Namun, Simon tidak punya pilihan. Intuisinya mengatakan bahwa dia harus menemukan si Fang Baozuang sesegera mungkin. Ketika si Fang Baozuang tidak dapat diambil kembali, 200 tahun keberuntungan Rothschild mungkin akan berakhir dengan tiba-tiba. Saat ini, setelah mendengar apa yang dia katakan, orang yang bertanggung jawab atas FBI berkata dengan tenang, "Jika Anda benar-benar mencabut kasus ini dan pengadilan menyatakan Peter Yeo tidak bersalah, kalau begitu, kita akan berhenti melindunginya." Setelah itu, pihak lain mengingatkan, "Tapi Tuan Rothschild, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh berpikir bahwa setelah Peter Yeo mendapatkan kembali kebebasannya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Begitu dia melakukan pelanggaran, FBI pasti akan menyelidikinya sampai tuntas." Saat ini, opini publik keluarga Rothschild sangat pasif. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak impulsif. Simon berkata dengan dingin, "Bukan giliranmu untuk memberitahuku bagaimana aku harus bertindak." Setelah itu, dia menutup telepon dengan kasar dan menelepon lagi. Tak lama kemudian, Loyal mendarat di Bandara JFK New York setelah penerbangan 2 jam. Begitu dia keluar dari pintu keluar bandara, Pavel, yang sudah menunggu lama, menyambutnya dengan antusias dan berbisik dengan hormat. "Bawahan, Pavel, telah bertemu dengan Tuan Loyal." Loyal tidak terlihat terlalu tua, hanya berusia 40-an. Usianya sekitar 20 tahun dan memiliki perawakan tinggi dan tegap. Dia sangat mirip bintang setengah baya di industri film dan televisi. Dia memiliki temperamen orang yang dewasa dan sukses. Ketika dia melihat Pavel, dia berkata dengan sedikit emosi, "Terakhir kali aku melihatmu, kamu berusia kurang dari 10 tahun, tapi sekarang kamu terlihat hampir seusia denganku." Pavel berkata dengan sedikit terkejut, "Aku tidak menyangka Tuan masih mengingat bawahannya." "Tentu saja aku mengingatmu." Loyal berkata dengan ringan, "Ayahmu dan aku punya persahabatan." Setelah mengatakan itu, dia mengganti topik dan bertanya, "Apakah Anda sudah menyelidiki situasi Peter Yeo dengan jelas? Apa sebenarnya yang Tuhan minta kita cari?" Pavel berbisik, "Bawahan ini telah menemukan beberapa informasi. Aku akan menjelaskannya pada Loyal perlahan setelah kita masuk ke mobil." Oke. Mereka berdua meninggalkan bandara, tiba dengan Rolls-Royce Phantom edisi terbatas milik Pavel. Pavel bertindak sebagai pengemudi dan membukakan pintu belakang untuk Loyal. Setelah Loyal masuk ke dalam mobil, dia menutup pintu dan kembali ke taksi. Kembali ke taksi, Pavel menyerahkan beberapa data gambar cetak kepada Loyal dan memperkenalkan, "Guru, inilah yang Tuhan minta agar kita bekerja sama untuk menemukannya. Lihatlah itu." Loyal mengambilnya. Setelah melihat sekilas informasinya, dia berkata dengan ragu, "Ini hanya pagoda emas biasa. Apa istimewanya hal itu sehingga layak mendapatkan perintah pribadi dari Tuhan? Apakah Anda menemukan informasi atau materi lainnya?" Pavel berkata cepat, "Kembali ke Tuan." Bawahan bertanya-tanya, tapi mereka tidak mengerti apa istimewanya barang antik ini. Keluarga Rothschild tidak mengungkapkan informasi apapun. Mereka hanya tahu bahwa kepala mereka tertarik pada hal itu. Mereka menganggap barang antik ini sangat serius. Dan serangkaian skandal yang terungkap baru-baru ini sebagian besar disebabkan olehnya. Loyal mendecakkan bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Aneh, sungguh aneh. Hal yang tidak mencolok seperti itu sebenarnya dapat menarik perhatian Tuhan. Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui tentangnya." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Tuhan meminta kami untuk mencari petunjuk yang relevan tentang hal ini. Jadi, dari mana kita harus mulai?" Pavel berkata, "Tuan,
Konteks umum dari masalah ini seharusnya adalah bahwa pedagang barang antik memperoleh keluarga Rothschild mencuri barang antik ini. Dan keluarga Rothschild telah berusaha untuk mendapatkannya kembali. Tapi dia menolak mengatakan apapun. Bahkan keluarga Rothschild tidak bisa mendapatkan sepatah kata pun darinya. Dia orang yang sulit untuk dihadapi. Loyal berkata dengan ringan, saya telah melihat banyak orang dengan tulang yang kuat. Namun jika mereka terpaksa menggunakan tipu daya, saya belum pernah melihat seseorang yang dapat bertahan selama ini. Bab 5928. Setelah itu, Loyal bertanya kepada Pavel. Di mana pedagang barang antik itu sekarang? Bawa aku menemuinya. Pavel berkata dengan tergesa-gesa, pria itu saat ini berada di rumah sakit Manhattan dan dijaga oleh FBI. Sekarang masalah ini menjadi keributan di New York. Sungguh tidak mudah bagimu untuk menemuinya secara langsung. Kecuali kalau datang dengan kekerasan, tapi kalau datang dengan kekerasan di tempat seperti ini, FBI pasti tidak akan tinggal diam. Jika semuanya salah, Tuhan mungkin akan menyalahkan Anda dan saya. Loyal bertanya kepadanya, lalu apakah kamu punya ide yang lebih baik? Pavel berkata, satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan adalah mengirim seseorang ke rumah sakit terlebih dahulu dan tinggal sedekat mungkin dengannya. Lalu kamu dan bawahanmu bisa berpura-pura sedang mengunjungi teman. Pengunjung, selama kunjungan, cari tahu situasi di dalam dan temukan titik terobosan yang cocok. Loyal mengangguk, ini juga cara. Mungkin mustahil menyelesaikan masalah sekaligus. Cari tahu situasinya terlebih dahulu, lalu lihat. Mari kita lihat apakah ada kesempatan yang tepat untuk tidak menelepon lagi. Cara terbaik adalah membawa orang tersebut keluar dari rumah sakit sebelum FBI bereaksi. Lalu carilah tempat yang aman untuk membiarkannya berbicara perlahan. Pavel buru-buru berkata, tempat yang aman lebih baik. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, keluarga memiliki banyak tempat tinggal dan bisnis di New York. Dan kerahasiaannya sangat tinggi. Kamu bisa menemukan orang yang cocok untuk mengurungnya terlebih dahulu. Lalu biarkan dia pergi dengan tenang setelah kamu mengetahui keberadaan barang antik ini. Dan menghilangkannya dari dunia. Baiklah, kata Loyal tanpa berpikir. Lakukan saja apa yang kamu katakan dan lakukan dengan cepat. Pavel tersenyum menyanjung. Sejujurnya, Tuan, ketika kamu berada di pesawat, aku yang mengatur agar orang-orang dirawat di rumah sakit. Mereka harus segera dirawat. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menjelaskan. Guru, tolong jangan salahkan aku karena mengambil keputusanku sendiri. Saya juga merasa waktunya sangat sempit. Dan kamu sedang berada di pesawat saat itu. Dan aku tidak bisa membicarakannya denganmu, jadi aku meletakkan bidak catur ini terlebih dahulu. Jika kamu menganggap bidak catur ini berguna, maka aku telah melakukan sesuatu yang berarti. Jika Anda merasa bidak catur ini tidak berguna, kalau begitu, biarkan saja dia sendiri. Dia akan dirawat di rumah sakit untuk beberapa waktu. Dan akan dipulangkan secara alami setelah ia pulih, tanpa menimbulkan kecurigaan. Loyal tersenyum tipis dan berkata, Tuan Wu sedang menelepon. Dia mengatakan bahwa kamu pemberani dan banyak akal. Saya akan lebih mendengarkan saran-saran Anda dan tidak membuat terlalu banyak kesalahan. Sepertinya dia benar. Kamu memang pintar. Jika Anda menunggu sampai saya datang untuk memberikan saran ini, 2 atau 3 jam diantaranya terbuang sia-sia. Pavel menghela napas lega dan dengan cepat berkata dengan hormat. Terima kasih, Guru, atas pujian Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menang. Pavel adalah manusia. Meskipun dia tidak memiliki banyak kultivasi. Otaknya bekerja lebih cepat dari orang biasa. Dan penglihatannya juga lebih beracun daripada orang biasa. Dia tahu situasinya di Warriors Den. Meskipun dia sudah menjadi menantu keluargaan. Dan status sosialnya di New York dianggap berada di atas. Kekayaan dan hidupnya sebenarnya terikat di tangan Warriors Den. Setelah dia sembuh, penawarnya akan dihentikan. Bahkan jika dia adalah menantu keluargaan, sekalipun dia kepala keluargaan, dia hanya akan mati. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, sudah ditakdirkan bahwa ia hanya dapat memanjat setinggi-tingginya di Warriors Den. Adapun statusnya dalam organisasi, itu tidak signifikan. Di Warriors Den, kekuatan selalu berbicara.
Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Tuhan itu berkuasa. Tapi selain dia, 3 tetua dengan status tertinggi di Warriors Den. Diikuti oleh keempat bangsawan, dan kemudian keturunan keluarga Lord termasuk Ravendor. Meskipun Ravendor sangat dipercaya dan dihormati oleh Lord. Saat dia bertemu loyal, dia harus merendahkan diri dan menyebut dirinya bawahan. Ini seperti kerabat kaisar pada zaman dahulu kala. Meskipun mereka memiliki hubungan darah dan hubungan yang lebih dekat dengan kaisar. Tak seorang pun dapat duduk di atas kepala jenderal pertama dinasti itu dan menyombongkan diri. Kaisar tidak akan menyetujuinya. Karena itu, Pavel pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati loyal. Jika dia bisa lebih dekat dengannya, itu akan bermanfaat di masa depan. Jadi keduanya langsung pergi ke rumah sakit Manhattan, berniat pergi ke sana untuk mencari tahu. Pada saat yang sama, Charlie membeli buket bunga dari toko bunga di lantai bawah rumah sakit Manhattan. Dan berjalan ke lobi di lantai pertama rumah sakit sambil memegang bunga. Setelah mengidentifikasi dirinya dan pasien yang ingin dikunjunginya, resepsionis segera menemukan aplikasi pengunjung yang ditinggalkan Hang melalui perawat. Maka dia segera mengirim seseorang untuk membawanya ke lift dan berkata dengan hormat, "Tuan, Anda bisa mulai dari sini." Langsung menuju lantai 17. Setelah keluar dari lift, belok kiri dan Anda akan menemukan bangsal nomor 1708. Oke. Charlie mengangguk dan melangkah masuk ke dalam lift. Lift itu naik hingga mencapai puncaknya dan berhenti di lantai 17. Charlie keluar dari lift sambil memegang buket bunga. Dan hendak menuju bangsal 1708 ketika dia mendengar seorang perawat dengan tergesa-gesa berkata kepada orang lain di pos perawat. Unit gawat darurat mengatakan bahwa seorang pasien yang tertabrak kecelakaan mobil perlu dipindahkan ke bangsal 1707. Cepat. Bersiaplah untuk menerima pasien. Orang-orang akan segera naik dari lift. 2 orang perawat berlari keluar dari pos perawat dengan tergesa-gesa. Salah satu dari mereka menunggu di luar pintu lift medis bersama orang sebelumnya. Sementara perawat lainnya langsung masuk. Pergi ke bangsal 1707 untuk memeriksa situasi bangsal. Charlie, yang sedang memegang bunga di tangannya, sedikit mengerutkan kening. Karena Hang dirawat di rumah sakit saat ini karena Peter. Jadi intuisi Charlie mengatakan kepadanya bahwa orang yang akan dirawat di bangsal 1707 pasti memiliki latar belakang yang tidak biasa. Pada saat ini, lift medis tiba-tiba mengeluarkan suara ding yang jelas. Dan kemudian pintu lift terbuka. Seorang pemuda didorong keluar dari lift dan terbaring di ranjang rumah sakit bergerak. Dahi pemuda itu terbalut perban dan ada banyak memar di sekujur tubuhnya. Dia berbaring tak bergerak di tempat tidur bergerak dan tidak dapat menahan erangan berulang kali. Charlie segera merasakan bahwa meskipun orang di ranjang rumah sakit tidak memiliki energi spiritual, dia benar-benar seorang pejuang. Jadi dia diam-diam melepaskan energi spiritualnya untuk menyelidiki. Dan menemukan dalam tubuh orang itu racun yang digunakan Warriors dan untuk diberikan kepada prajurit dan pengawal kavaleri yang mati. Dia sangat akrab dengan racun jenis ini. Karena dia telah mendetoksifikasi lebih dari 1 orang, dan dia sangat terkesan dengan hasilnya. Penemuan ini langsung mengejutkannya. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Warriors dan sangat efisien, mereka menemukan tempat ini dengan sangat cepat. Bab 5929. Karena dia tahu bahwa Warriors dan sekarang jauh lebih sederhana. Ketika Charlie datang ke New York kali ini, dia benar-benar tidak pernah menyangka akan berinteraksi dengan Warriors Den. Namun, begitu dia tiba di lantai 17 rumah sakit Manhattan, seorang yang terluka dari Warriors Den segera dibawa masuk. Ini tidak mungkin suatu kebetulan. Intuisi Charlie mengatakan kepadanya bahwa Warriors Den pasti datang untuk Peter. Dan tujuan mereka mendekati Peter, tentu saja, pastilah si Fang Baozu. Charlie berpikir dalam hati. Ketika saya menelepon Maria, dia mengatakan bahwa Meng Changsheng pernah menyebutkan si Fang Baozuang kepada ayahnya. Tentu saja, Victoria juga tahu tentang keberadaan si Fang Baozuang. Dan bahkan sangat akrab dengannya. Dia mungkin satu-satunya orang di Warriors Den yang mengetahui latar belakang sebenarnya dari si Fang Baozuang. Sekarang orang-orang dari Warriors Den fokus pada tempat ini. Kalau begitu, ini pasti perintah Victoria. Memikirkan hal ini, Charlie menjadi sedikit lebih berhati-hati. Dia tahu bahwa selain Victoria, ada 3 tetua dan seorang Earl di Warriors Den. Jika Victoria mengirim seorang Earl, dia akan memiliki peluang untuk menang.
Tetapi jika dia mengirim salah satu dari ketiga tetua itu, dia mungkin akan mengalami kesulitan. Lagi pula, mereka adalah 3 tuan yang akan membuka istana Niwan. Dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Charlie menganalisis situasi terkini secara kasar. Dan merasa lebih baik membawa Peter ke tempat aman sesegera mungkin untuk menghindari malam dan mimpi panjang. Sebelumnya, hanya keluarga Rothschild yang ingin menangkapnya. Namun kini, bahkan Warriors Den pun ikut terlibat. Jika mereka tidak menemukan cara untuk memindahkan Peter sesegera mungkin, dia mungkin dalam bahaya. Tidak disarankan untuk bertarung saat ini, keselamatan adalah hal yang paling penting. Melihat pihak lain didorong ke bangsal 1707. Charlie berjalan ke pintu bangsal 1708. Setelah mengetuk 2 kali, dia membuka pintu bangsal tanpa menunggu Hang yang ada di dalam untuk merespons. Bangsal tunggal tempat Hang berada lebih seperti apartemen 1 kamar tidur. Ada aula kecil untuk beristirahat di pintu masuk, dan bangsal ada di dalam. Saat ini, Hang sedang berbaring di tempat tidur dengan bosan. Menunggu pemeriksaan lanjutan dari dokter. Melihat Charlie masuk, dia segera berdiri dan berkata dengan hormat. "Tuan Wade, Anda di sini." Charlie mengangguk, menyingkirkan bunga-bunga itu, dan bertanya kepadanya. "Apakah Simon memberimu instruksi baru?" Hang berseru, "Kembali ke Tuan Wade, belum. Dia memintaku untuk mencari tahu situasi di sini terlebih dahulu dan menunggu instruksinya." Charlie bertanya lagi, "Berdasarkan pemahamanmu tentang dia? Menurutmu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apa yang akan dia lakukan dalam 1 langkah? Apakah mungkin bagimu untuk merebut orang itu?" Hang berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin tidak. Ketika dia memintaku untuk datang, saya sudah menyampaikan pendirian saya, dan dia bilang dia akan melakukan apapun untuk membawa orang itu pergi. Mereka membawanya kembali dan menyiksanya dengan kejam. Tapi dia menolak. Menurutku, dia tidak akan berani main-main lagi saat ini." Charlie mengangguk, sambil berpikir dalam hati. Bagaimana jika Simon tidak dapat menemukan terobosan di sini untuk waktu yang lama? Kalau begitu dia pasti akan berubah pikiran dan membiarkan Paman Yao pergi. Paman Zhong akan membutuhkan waktu 7 atau 8 jam untuk mendarat di Aurose Hill. Menghitung waktu baginya untuk menyerahkan kepada Kakek San dan Kakek San untuk berangkat ke ibu kota. Dia akan menyerahkan si Fang Bao Zhuang. Waktu resmi akan diperpanjang setidaknya 6 atau 7 jam lagi. Dalam kasus ini, akan ada waktu sekitar 13 atau 14 jam sebelum berita kembalinya si Fang Bao Zhu ke Tiongkok dirilis. Jadi, dia bertanya pada Hang, "Jika aku ingin membawa seseorang pergi dengan paksa, apakah Anda punya saran yang bagus?" Hang berkata, "Kembali ke Tuan Wade, FBI punya setidaknya 10 orang di sini. Jika saya memaksa masuk, FBI pasti akan memanggil semua orang di New York sesegera mungkin. Polisi SWAT dan puluhan helikopter polisi akan mengepung tempat ini dalam waktu 10 menit. Jika Anda menculiknya, insiden ini mungkin akan menjadi berita utama di seluruh dunia. Dan dampaknya akan sangat besar. Ini buruk, saya khawatir Tuan Yao harus bersembunyi di Tibet mulai sekarang." Itu masuk akal. Charlie mengangguk, dan pada saat yang sama melepaskan energi spiritualnya untuk memeriksa kondisi beberapa bangsal di dalam. Cek ini tidak penting. Charlie menemukan bahwa ada lebih dari 10 orang. Tapi hampir 20 orang. Di antaranya di 3 kelurahan 02, 03, dan 04, masing-masing kelurahan berjumlah 4 orang. Dan di bangsal 1701, selain Peter, ada 6 orang yang berjaga. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya dipersenjatai dengan peluru tajam. Begitu seseorang menyerbu masuk, mereka akan menembak tanpa ragu-ragu. Selama ada tembakan yang dilepaskan, situasi pasti akan meningkat. Charlie tidak memiliki permusuhan dengan FBI. Dan tidak mungkin untuk membunuh agen yang melindungi Peter. Jadi kalau masalah ini dipaksakan, pada dasarnya tidak ada solusinya. Namun, tidak ada titik terobosan yang baik untuk yang lunak. Anda tidak bisa bergantian mencuci otak hampir 20 orang di pihak lain, bukan? Bahkan jika dia berhasil membawa orang itu keluar. Bukankah Peter juga akan menjadi buronan? Sesuai dengan keinginannya sendiri. Dia lebih suka duduk di penjara daripada dituduh sebagai buronan kriminal. Tepat ketika Charlie sedang dalam dilema. Ponselnya tiba-tiba menerima pesan WeChat. Pesan WeChat dikirim oleh Maria, dan isinya adalah,
Tuan, Victoria akan datang ke New York. Tolong cepat pergi. Bab 5930. Melihat ini, Charlie sedikit mengerutkan kening dan dengan cepat menjawabnya. Kapan itu terjadi? Maria dengan cepat menjawab, baru saja. Pesawat istimewanya lepas landas dari Buenos Aires. Saya memeriksa aplikasi rute dan menemukan bahwa pesawat terbang langsung ke New York. Charlie tidak menyangka Victoria akan datang mencari si Fang Baozuang secara langsung kali ini. Dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Karena komite clearing telah menempatkan orang di rumah sakit Manhattan. Charlie berspekulasi bahwa begitu Victoria datang ke New York, dia pasti akan datang ke rumah sakit untuk menjenguk Peter. Peter masih bisa menyelamatkan hidupnya di tangan keluarga Rothschild. Tetapi di tangan Victoria, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Lagi pula, Victoria harus punya kemampuan untuk membuatnya menceritakan semua yang diketahuinya. Jadi, Charlie bertanya pada Maria. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang dari Buenos Aires ke New York? Maria menjawab, Guru, berdasarkan model Victoria. Yang tercepat adalah 10 jam. Charlie berkata, butuh waktu 10 jam untuk terbang. Dan butuh waktu setidaknya setengah jam untuk keluar dari bea cukai. Dibutuhkan tepat 11 jam untuk sampai ke tempatku. Maria berkata, hampir sama. Tapi aku sarankan kamu segera meninggalkan New York. Terlalu sulit untuk tetap di sana. Berbahaya. Charlie berkata, aku belum bisa pergi kecuali aku bisa membawa Paman Yao pergi. Maria berkata, kalau begitu Tuan muda harus segera mengambil keputusan. Selesaikan semuanya dalam waktu 8 jam, lalu kita bisa evakuasi dengan tenang. Charlie merasa sedikit khawatir. Dalam 8 jam, dapatkah saya memikirkan cara yang tepat untuk membawa Peter pergi? Tepat ketika dia merasa sedikit bingung tentang apa yang harus dilakukan. Steve tiba-tiba menelepon Charlie. Ketika panggilan tersambung, Steve berkata di ujung sana. Tuan Wade, ayah saya telah mengajukan keberatan kepada polisi dan pengadilan. Dia telah mencabut semua tuduhan terhadap Peter Yao. Mengklaim bahwa peralatan pengujian yang digunakan timnya rusak. Itulah masalahnya. Si Fang Baozhan yang diberikan Peter Yao kepadanya adalah si Fang Baozhan yang asli. Bukan palsu, jadi Peter Yao akan segera dibebaskan. Charlie bertanya, dibebaskan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan situasi ini? Steve berkata, menurut prosesnya, pembebasan juga memerlukan sidang pengadilan. Proses formalnya akan lebih lambat, namun dampak dari insiden ini sangat buruk. Dan Departemen Kehakiman juga berharap untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Setelah semuanya beres, ayah saya juga mendesak mereka untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Jadi pengadilan New York akan mengirimkan tim hakim ke rumah sakit untuk menjalani proses pengadilan dalam mengumumkan putusan. Mereka diperkirakan akan berangkat dalam beberapa jam. Semua waktu dihitung, mulai sekarang, dan akan selesai dalam 5 jam. Yaitu, sekitar pukul 7 malam. Ketika Charlie mendengar ini, dia langsung menghela napas lega. Victoria masih punya waktu setidaknya 10 jam. Jika Yao dapat dibebaskan dalam waktu 3 jam. Kemudian dia dapat meninggalkan Amerika Serikat secara langsung. Ketika saatnya tiba, dia akan diatur untuk kembali ke Tiongkok. Dan Victoria tidak akan berani mengejarnya. Terlebih lagi, bahkan jika Victoria berani mengejarnya. Tidak masalah. Dia hanya perlu menunggu 2 atau 3 jam lagi sebelum berita kepulangan si Fang Baozuan ke Tiongkok akan dirilis. Saat itu, Victoria tidak perlu lagi mengejar Peter. Dalam hati Charlie, ada perasaan bahwa ada masa depan yang cerah. Pada saat ini, Charlie mendengar ketukan di pintu dari bangsal seberang. Suara pintu dibuka terdengar. Dan kemudian Charlie mendengar seorang pria berkata di pintu. Halo, dokter, saya teman Frank. Aku datang mengunjunginya. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Ketika Charlie mendengar ini, dia tahu seseorang dari Warriors Den akan datang lagi. Saat itu, dokter berkata, orang tersebut tidak sakit parah. Dia bisa dipulangkan dari rumah sakit asalkan dia tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Namun, diperkirakan akan memakan waktu lebih dari setengah tahun untuk kembali sepenuhnya ke keadaan sebelum kecelakaan mobil. Pria itu berkata, saya tidak tahu. Tidak bisakah Anda mengizinkan kami masuk untuk berkunjung? Dokter berkata dengan santai, baiklah,
Saya hampir selesai di sini. Anda bisa masuk dan menjenguk yang terluka. Hati-hati, jangan terlalu lama. Pasien masih butuh lebih banyak istirahat. Baiklah, paling lama dalam 10 atau 20 menit, terima kasih, dokter. Orang yang berbicara adalah Paman Charlie, Pavel. Charlie belum pernah melihatnya dan tidak dapat mendengar suaranya. Pada saat ini, dia sedang berkonsentrasi mendengarkan kebisingan di sebelahnya. Setelah mendengar dua orang memasuki bangsal dan menutup pintu, Charlie mendengar orang ketiga. Dalam satu kalimat. Senang bertemu denganmu, Tuan Loyal dan Tuan Pavel. Loyal berkata dengan enteng, jangan panggil aku dengan sebutan itu di luar. Jika kau membocorkan rahasia inti organisasi, aku akan membunuhmu. Dia buru-buru berkata, bawahan ini lancang, tolong hukum aku. Loyal mendengus dingin, melihat bahwa kamu telah melakukan tugasmu. Saya tidak akan meminta pertanggungjawaban hari ini. Ketika Charlie mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia masih memiliki setidaknya 10 jam waktu. Tetapi 10 jam ini harus dibagi menjadi 2 bagian. Pada paragraf pertama, dia harus menunggu pengadilan datang dan menyatakan dia tidak bersalah. Dia tidak perlu melakukan apapun kecuali menghalangi orang-orang dari Warriors Den untuk mendekati Peter. Di babak kedua, sekarang Peter sudah dibebaskan. Dia harus mengirimnya keluar dari Amerika Serikat tanpa membuang waktu. Ini juga berarti bahwa mulai sekarang hingga vonis dijatuhkan, tidak ada yang dapat dilakukan. Sekarang setelah dia punya banyak waktu, Charlie tidak dapat menahan diri untuk mengambil keputusan. 2 dari 4 bangsawan agung Warriors Den telah meninggal dan 1 telah diturunkan jabatannya. Satu-satunya yang tersisa adalah Loyal. Ini kesempatan langka. Bukankah sebaiknya aku memanfaatkan kesempatan baik ini dan menyingkirkannya secepatnya?